Assalamualaikum semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas unsur pembangun cerita pendek atau sering disebut dengan cerpen untuk materi kelas 11 semester ganjil. Apa itu cerpen? Cerpen adalah prosa berisi gagasan, pikiran, pengalaman yang diimajinasikan dan membentuk sebuah peristiwa dengan satu peristiwa puncak. Cerpen mempunyai unsur pembangun, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Selanjutnya, apa itu unsur-unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik? Unsur intrinsik adalah unsur-unsur pembentuk yang terdapat dalam cerita pendek itu sendiri. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang ada di luar cerpen. Unsur ekstrinsik secara tidak langsung mempengaruhi latar belakang penulisan cerpen. Nanti kita akan bahas secara lebih detail ya. Simak terus videonya. Unsur-unsur intrinsik cerpen itu ada 7. Yang pertama ada tema, yang kedua ada tokoh dan penokohan, yang ketiga sudut pandang atau point of view, yang keempat latar atau setting, yang kelima alur atau plot, yang keenam gaya bahasa dan amanan. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu mengenai unsur-unsur intrinsik cerpen. Yang pertama itu ada tema. Tema adalah gagasan utama yang ingin disampaikan oleh pengarang dalam cerita. Jadi sebelum kita mulai mengarang atau membuat cerita, kita harus menentukan terlebih dahulu tema apa yang akan kita buat. Yang kedua itu ada tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku yang ada di dalam cerpen. Sementara itu, penokohan adalah gambar, watak sifat, atau karakter setiap tokoh dalam cerita. Berikut ini kita akan menjelaskan mengenai tokoh dan penokohan. Ada jenis tokoh berdasarkan sifatnya. Yang pertama itu ada tokoh protagonis, yaitu tokoh yang memperjuangkan kebenaran dan kejujuran serta memiliki watak yang baik. Selanjutnya yang kedua itu ada tokoh antagonis. Tokoh antagonis adalah tokoh yang melawan kebenaran dan kejujuran serta memiliki watak yang jelek. Tetapi tokoh antagonis belum tentu tokoh yang jahat ya. Selanjutnya yang ketiga itu ada sudut pandang atau point of view. Sudut pandang merupakan cara bercerita atau cara pandang seorang pengarang pada suatu peristiwa dalam cerpen. Sudut pandang ini sendiri itu ada terbagi dari beberapa macam. Yang pertama itu ada sudut pandang orang pertama pelaku utama. Biasanya menggunakan kata ganti seperti aku atau saya pada tokoh utama cerita. Sedangkan pada bentuk jamaknya itu biasanya menggunakan kata kami. Dalam sudut pandang ini, penulis atau pembuat cerita seolah-olah terlibat dalam ceritanya dan dia sendiri sebagai tokoh utama dalam cerita. Selanjutnya, sudut pandang orang pertama pelaku sampingan. Seolah-olah si tokoh utama yang bercerita, akan tetapi posisinya dalam cerita bukanlah sebagai tokoh utama. Yang ketiga, itu sudut pandang orang ketiga yang serba tahu. Biasanya sudut pandang orang ketiga ini menggunakan kata ganti seperti ia, dia, atau nama dari pelaku yang ada dalam cerita yang dibuat oleh penulis. Sudut pandang orang ketiga juga ada sebagai pengamat. Dalam sudut pandang ini, maksud kata dia sangat terbatas. Penulis cerita menggambarkan apa yang dilihat, didengar, yang dialami, dan yang dirasakan oleh tokoh utama dalam cerita. Akan tetapi, hal tersebut sangat terbatas, hanya pada seorang tokoh saja.
Jadi untuk sudut pandang ini yaitu ada sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Selanjutnya, unsur intrinsik berupa latar atau setting, merupakan gambaran mengenai tempat, waktu, dan suasana di dalam cerpen. Latar tempat itu adalah lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan, misalnya di rumah, atau di taman, atau di sekolah, dan sebagainya. Selanjutnya, latar waktu, yaitu waktu terjadinya peristiwa dalam cerita, bisa pagi, bisa siang, atau juga bisa malam. Kemudian ada latar suasana, yaitu suasana yang terjadi dalam cerita, bisa suasananya mencekam, menyenangkan, atau juga bisa mengharukan. Kemudian untuk unsur kelima yaitu alur atau plot, merupakan rangkaian peristiwa yang membentuk jalannya cerita dalam cerpen. Untuk alur sendiri itu ada 3 bagian, yaitu yang pertama ada alur maju atau rangkaian peristiwa yang bergerak maju berdasarkan urutan waktu. Yang kedua alur mundur, merupakan rangkaian peristiwa yang bergerak mundur, ditandai dengan adanya kilas balik dalam cerita atau biasa disebut flashback. Yang ketiga yaitu alur campuran, rangkaian peristiwa bergerak maju dan mundur. Dalam hal ini alur cerita dibuat lebih kompleks ya. Selanjutnya unsur yang keenam yaitu ada gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan pemakaian bahasa atau pemilihan diksi yang digunakan oleh pengarang. Gaya bahasa ini biasanya digunakan untuk memberikan kesan yang lebih menarik dalam cerita. Salah satunya yaitu dengan cara menggunakan majas ya. Berikut ini ada jenis majas. Yang pertama ada majas perbandingan seperti metafora, personifikasi, hiperbola. Yang kedua itu ada majas penegasan seperti pleonasme, repetisi, atau majas klimaks. Yang ketiga itu ada majas sindiran seperti ironi, sinisme, dan sarkasme. Selanjutnya ada majas pertentangan seperti paradoks, antitesis, atau kontradiksi. Selanjutnya untuk unsur yang terakhir yaitu amanat. Amanat adalah sebuah pesan atau harapan seorang penulis kepada pembaca agar pembaca mau bertindak atau melakukan sesuatu. Maksudnya di sini amanat merupakan pesan-pesan atau harapan-harapan penulis terhadap pembaca. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur ekstrinsik cerpen. Unsur ekstrinsik cerpen itu ada 3. Yang pertama ada latar belakang pengarang yang terdiri atas biografi, kondisi psikologis, latar belakang pendidikan, daerah asal, dan paham sastra yang dianut. Yang kedua ada nilai-nilai dalam karya sastra, merupakan nilai-nilai kehidupan yang terdiri atas nilai moral, nilai sosial, budaya, religius, dan juga nilai politik. Selanjutnya, latar belakang masyarakat. Itu ada beberapa faktor yang mendasari. Yang pertama, ideologi negara, selanjutnya kondisi politik, yang selanjutnya kondisi sosial, dan juga kondisi ekonomi. Baiklah, semuanya itulah penjelasan mengenai materi unsur-unsur pembangun cerita pendek. Dalam hal ini ada unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen.